di hati. Kemudian kebawa emosi nih, merasa orang tua, kebawa ego, egois gitu kan. Jangan sampai jadi anak menangis, seperti tema yang tadi udah sebutkan. Nah, nggak mau memaafkan Alqomah. Yang akhirnya, ya kalau begitu, kalau memang nggak mau dimaafkan, kata Rasulullah, sahabat kumpulkan kayu bakar, biar aku bakar aja Alqomah. Daripada nanti dibakar di neraka, ternyata ini cara Nabi. Sesakit-sakitnya hati orang tua, akhirnya mau memaafkan. Begitu sudah ada ijab qabul dari orang tuanya memaafkan Alqomah, dengan begitu mudah bisa mengucap kalimat thayyibah, dan wafatnya Alqomah sebagai wafat husnul khotimah. Oh, jadi gak bisa mengucapkan itu karena masih ada ganjelan dari orang tua. Ini pelajarannya udah lewat tema yang kita angkat, orang tua egois, anak menangis. Jangan mudah melontarkan kata-kata yang gak enak buat anak. Karena yang namanya orang tua nih, baik bapak apalagi ibunda, wahai para orang tua tolong ya. Jadi yang namanya ibunda apalagi, jangankan yang namanya doa-doanya, ngomelnya pun jadi doa. Ngomelnya aja bisa ngomelnya jadi doa. Gitu. Jadi jangan mau kebawa ego, jengkel, suuzon sama anak. Wah, keluar kan suka banyak orang tua begini nih. Keluar sumpah serapah. Begini, jangan, hati-hati udah. Mendingan simpan di hati, jangan menyumpahi atau mengatakan kata-kata yang gak enak sama anak. Iya. Karena itu akan menjadi doa dan dijabah. Iya. Mungkin waktu itu Alqomah ngasih merah sama hijau mungkin karena beda partai mungkin tadi. Jadi ibunya nggak mau, sorry gue nggak hijau, gue merah. Iya, kebargona naik aja. Cakep. Anda bisa aja. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah ini Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan ibu saya sering kali ribut. Sampai akhirnya memutuskan bercerai. Dan saya dipaksa untuk memilih untuk ikut ibu atau ayah saya. Tapi saya memilih tinggal dengan nenek di luar kota. Sudah hampir setahun ini ayah dan ibu saya tidak menemui saya karena alasan sibuk. Bagaimana sikap saya seharusnya Ustadz sebagai seorang anak? Sikap Anda sebagai anak, ingat, ini perintah dalam Quran untuk anak berbakti, mengabdi sama orang tua, ada beberapa tempat. Satu di surat 17, juz ke-15, ayat 23, 24. 23 and 24. Al-Isra itu. Okay. Nah juga di Quran surat ke-31, 31, juz ke-21, 21, ayat 14, 15. 14 and 15. Insya Allah. Kita nggak usah jelasin. Nggak usah kita berduaan. Kalau ada tamu baru kita jelasin. Bahwa penonton kita itu bukan hanya di Indonesia. Oke, silakan. Ya, jadi para jamaah wabil khusus para anandani, para anak, sekiranya memang Anda mau berkah, perlakuan yang dilakukan oleh ayahanda dan ibunda Anda ini salah. Karena anak dititipin sudah sama nenek, kemudian apalagi anaknya ini masih belajar. Tapi kalau dari yang ini si anaknya yang milih, kan anaknya betul. Pilih bapak apa ibu. Enggak, aku ikut nenek aja. Ya udah, maksudnya kan namanya itu yang namanya orang tua, kewajiban merawat anak tuh masih nggak berhenti. Okay. Saya katakan tadi, makanya Anda tinggal sama orang nenek Anda, yaitu pilihan Anda. Nah, tapi ini saya katakan orang tua baik ayah terutama maupun ibunda, apalagi anaknya masih belajar nih, masih butuh biaya. Maka sikap ayah dan ibunda Anda itu secara syariat agama udah keluar dari koridornya, sudah salah. Nah, kemudian bagaimana sikap saya Ustadz? Nah, sikap Anda seperti yang disebutkan di Quran surat Al-Isra ayat ke-24, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah berhenti untuk mendoakannya. Walaupun dia ngerasa nggak adil nih orang tua, tetap harus didoakan. Tapi masa depan kita masih panjang udah. Nah, justru dengan perlakuan yang namanya ayah ibunda seperti ini, yang lagi khilaf, yang lupa sama kewajiban, lantas anak merasa sedih, menangis, ini menjadi asbab untuk Anda cepat diijabah doa-doanya. Di saat Anda ridho seperti ini, Anda doakan, ini menjadi pintu gerbang terbuka untuk kesusahan hidup Anda. Nah, akan tetapi yang kedua, di samping doa, sekiranya ada
media atau langsung yang bisa mengingatkan ayah dan bunda Ananda ini diperbolehkan. Apa mungkin lewat neneknya? Ya. Komunikasi dengan anaknya ya, atau mungkin menantunya. Nah, atau mungkin Anda sudah punya alat komunikasi yang bisa menghubungi ayah bunda, itu nggak disalahkan. Ya, untuk mengingatkan ini gimana semesteran nih, gitu kan? Kalau yang kuliah ini ternyata harus ada biaya gini, itu nggak disalahkan dalam agama untuk Anda mengikuti karena kewajiban orang tua. Kalau minta untuk orang tuanya datang dong ke sini, ayah ibu. Nah, itu pun nggak disalahkan. Karena memang udah ya kewajiban orang tua bukan hanya datang, bahkan walaupun sudah broken home ya udah cerai, maka kewajiban ayah dan bunda nggak ada istilah berhenti. Untuk bagaimana mendapatkan ketenangan hati pada anak kita. Ya. Jadi itu kewajiban orang tua, jangan sampai lupa walaupun udah bercerai. Kalau ada anak itu tanggung jawab sampai kita mati. Tanggung jawab si bapak. Ya, apalagi anaknya masih butuh biaya buat sekolah. Ya. Oke, baik.